Selanjutnya soal nomor 34. Nah, di sini ya yang ditanya adalah pasangan berikut yang menunjukkan rumus struktur dari komponen utama biodiesel dan petrolum diesel atau solar berturut-turut adalah, kita baca teksnya ya. Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar Biodiesel merupakan salah satu bahan bakar terbarukan alternatif yang dibuat dari minyak nabati atau lemak hewani maupun minyak jelantah. Proses pembuatan biodiesel melibatkan reaksi transesterifikasi minyak lemak. Ya. Reaksi transesterifikasi minyak atau lemak. Nah, berarti dia melibatkan reaksi pembentukan ester. Ya. Karena ada reaksi transesterifikasi. Berarti ada gugus esternya. Dengan reaksi alkohol dan basa kuat. Menghasilkan monoalkyl ester dan gliserin sebagai hasil sampingnya. Lalu biodiesel, ya berarti ini proses pembuatan biodiesel ya. Ini biodiesel. Biodiesel memiliki karakteristik apa nih tulisannya? Memiliki karakteristik pembakaran yang mirip dengan solar dari minyak bumi maupun namun emisi pembakaran biodiesel lebih ramah lingkungan dibandingkan solar sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar tersendiri maupun dicampur dengan solar untuk mereduksi emisi gas beracun hasil pembakaran solar. Nah, solar merupakan bahan bakar yang berasal dari pengolahan minyak bumi yang kandungannya terdiri atas senyawa-senyawa alkana rantai panjang. Ini kalau nggak salah, ini rantai alkana rantai panjang, di mana C-nya C16 sampai C20. Selain itu, solar mengandung senyawa nitrogen ya, dan sulfur yang pada pembakarannya menghasilkan senyawa beracun. Campuran biodiesel dan solar di Indonesia disebut biosolar. Biodiesel dapat dicampur pada berbagai perbandingan dengan solar. Campuran 5% biodiesel dan 95% solar diberi kode B5. Nah, yang ditanya adalah komponen biodiesel dan petrolum diesel atau solar. Nah, ini tadi solarnya dari alkana rantai panjang, biodieselnya transesterifikasi minyak atau lemak. Berarti yang mengandung gugus ester dari option A sampai E adalah yang C, D, dan E. Ini semuanya gugus ester. C, O, O. Ini ada gugus ester. C, O, O. C, O, O. Sedangkan option A ada CO doang. Bukan ester, CO itu keton. Option B ada OH, OH itu alkohol, bukan ester, ya. Jadi jawabannya antara C, D, E. Nah, di mana yang alkana rantai panjang dengan jumlah C16, alkana itu ikatan tunggal ya. Sedangkan kalau option C, kita coba cek. Option C ini ya. Ini kalau nggak salah ini ada CH3, C, terus ini C, ini C lagi. Ini C-nya kalau nggak salah C16H23 deh. Nah, di mana karbon itu termasuk golongan 4A. Golongan 4A itu berarti elektron valensinya 4. Elektron valensinya 4 artinya dia memiliki 4 tangan. Karbon yang sebelah sini, tangannya udah 1, 2, baru 2 tangan. Dari total 4, berarti 4 kurang 2 sisa 2 tangan lagi. Berarti 2 tangannya diisi di sini. Kenapa di sebelah sini? Kenapa bukan yang sebelah kiri? Karena karbon yang sebelah kiri udah mengikat 3 atom H. Berarti tangannya udah diikat 3. Ditambah yang ini 1, berarti totalnya udah
4, maka di sini ada 3, berarti ada rangkap 3. Sedangkan dia maunya alkana. Nah, kalau ada rangkap 3, berarti dia disebutnya alkuna. Sedangkan dia tadi maunya adalah alkana, ikatan tunggal. Berarti salah. Nah, kalau yang D ini kalau nggak salah yang ininya tuh kalau nggak salah CH3, kurung buka CH2 15 kali, ini CH3. Nah, ini kalau udah di dalam kurung CH2 15 kali, berarti ini termasuk yang alkana rantai panjang. Jadi jawabannya adalah yang delta. Nah, kalau yang E ini kalau nggak salah ini ada CH3, CH, CH, terus C16, H33. Sekali lagi C itu tangannya ada 4. C yang ini tangannya udah satu mengikat atom H, satu mengikat CH3, satu mengikat CH yang sebelah kanan. Maka total tangan C di CH yang ini udah 3. Berarti sisa tangannya 1 di sini. Berarti ini lebih ke arah alkena karena ada rangkap 2. Jadi yang paling tepat adalah yang delta. Lalu ya, jadi tinggal baca, oh ada transesterifikasi, cari yang ester, ada yang alkana, cari yang mana alkana. Udah gitu aja. Nomor 35 yang ditanya adalah mana yang mengandung gugus fenil dari protein. Biuret untuk menguji protein. Protein terbentuk dari ikatan peptida. Ya, ikatan peptida itu adalah ikatan dari CO, gugus karbonil, ya, dengan NH pada NH2. Ya, ini adalah ikatan peptidanya yang ini nih. Positif kalau menghasilkan warna ungu. Santoprotein untuk menguji apakah ada asam amino yang mengandung fenil atau cincin benzen. Positif kalau warnanya jingga. Tes timbal asetat untuk menguji adakah asam amino yang mengandung belerang. Positif kalau warnanya kehitaman. Yang mengandung warna ungu ini biru berarti antara P, R, dan S, berarti kemungkinan protein. Tapi yang jingga yang menghasilkan fenil adalah yang P dan yang S. Jadi yang memungkinkan adalah P dan S. Seperti itu. Lalu, nomor 36, ini ada unsur M sama N. M dan N-nya berikatan membentuk senyawa apa? Rumus senyawa apa? Dan ion atau kovalen? Yang M, di sini berhenti di subkulit S. Pangkatnya 2. Berarti golongan A. Kalau pangkatnya 2, berarti dia golongan 2A. Golongan 1A sampai 3A, kecuali hidrogen, itu adalah logam. Logam itu secara umum melepaskan seluruh elektron valensinya. Disingkat minval, elektron valensi ya. Membentuk muatan positif. Lalu ada golongan 4A sampai 8A. Sebenarnya 8A itu udah stabil. Jadi sebenarnya 8A itu bisa juga dibilang sebenarnya bukan non-logam ya. Ini kecuali timah sama timbal. Timah itu golongan 4A periode 5, timbal itu golongan 4A periode 6. Timah sama timbal ini logam. Kalau 4A sampai 8A secara umum non-logam. Meskipun 8A sekali lagi dia udah stabil. Jadi sebenarnya bisa juga dibilang bukan non-logam juga dia. Ya. Jadi non-logam itu dari elektron valensinya, kalau elektron valensinya 4, ya, dari elektron valensinya butuh berapa agar oktet itu stabil dengan 8 elektron, oktet atau duplet. Duplet itu adalah stabil dengan 2 elektron. Nah, butuh berapa dia? Kalau golongan 4A berarti elektron valensi 4, berarti butuh 4 supaya jadi 8. 4 tambah 4 supaya jadi 8. Kalau golongan 7A supaya jadi oktet butuh 1. Ya, supaya jadi 8 butuh 1. Nah, maka yang N ini berhenti di subkulit P. P-nya pangkatnya 5, S-nya pangkatnya 2, berarti golongan 7A. Golongan 7A adalah non-logam. Golongan 2 adalah logam. Dan ada lagi yang metaloid. Metaloid itu punya sifat logam dan non-logam. Nah, tapi lebih cenderung membentuk kovalen. Cenderung membentuk ikatan
kovalen. Ada apa aja yang metaloid? Ada B, Si, As, Sb, Te, Po. Boron, silikon, arsen, antimon, telurium, polonium. Nah, khusus untuk Be ini logam, bukan metaloid juga, tapi karena energi ionisasinya paling tinggi dalam golongan 2A, lebih cenderung membentuk kovalen. Ini untuk Be ya, Be itu golongan 2A. Logam ketemu non-logam berarti lebih ke arah ion, berarti C, De-nya salah. Ya. Karena kalau Be itu golongan 2A periode 2. Nah, di mana M-nya golongan 2A berarti elektron valensinya 2, melepaskan 2 elektron membentuk muatan positif. Kenapa 2 elektron? Karena elektron valensinya 2. Jadi yang dilepaskan seluruh elektron valensinya. N golongan 7A. 7, berarti elektron valensinya 7. Dari elektron valensinya dari si 7 tadi butuh berapa supaya jadi 8? Butuh 1. Berarti dia minta 1. Ini membentuk, kalau non-logam, membentuk muatan negatif. Berarti jadi N-min. Nah, tadi udah disampaikan bahwa kalau angka muatannya beda, ini ada M2+, dan N-min, angka muatannya 1, ini 2. Jadi angka 2 punya N, angka 1 punya M. Maka jadinya Mn2. Jadi ion, gitu.